Lah, kok nggak bisa jalan ya? Padahal baru sebentar aku mainannya. Kenapa ya? Kira-kira kok tidak bisa jalan lagi? Coba aku tanya kakek siapa tahu kakek bisa menjawab pertanyaanku ini. Kakek, coba lihat ini kek. Aku tadi sedang main mobil remote control. Tahu-tahu mobilnya keluar asap dan mengeluarkan arus listrik. Wah, aku kaget kek. Terus mobilnya sudah tidak bisa jalan lagi. Bagaimana ya kek ini? Apa mungkin mobil mainan ini bensinnya habis ya kek? Kok tidak bisa jalan lagi? Terus tadi keluar asapnya seperti mau meletus. Mobil itu tidak menggunakan bensin, tapi mobil itu menggunakan baterai untuk menjalankan dinamo. Baterai menghasilkan listrik sehingga dapat menggerakkan dinamo motor yang ada di dalam mobil mainan itu. Kamu tahu tidak siapa penemu listrik pertama kali dulu? Kakek akan menjelaskan mengenai penemu listrik pertama kali yang sekarang disebut bapak listrik. Nah, silahkan kamu lihat video berikut ini ya Rakil. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga kurang mampu dan hanya sebentar saja merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantaranya. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Contohnya di pusat pembangkit listrik tenaga air, pusat pembangkit listrik tenaga bayu, dan masih banyak lagi. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu tersebut, listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan listrik. Apakah kalian tahu manfaat dari energi listrik? Nah, energi listrik mempunyai manfaat yang sangat banyak sekali. Contohnya, ketika kalian ingin menonton televisi, ketika kalian ingin menghidupkan radio, kalian memerlukan energi listrik untuk menghidupkan benda-benda itu. Ketika malam hari, di rumah kalian pastinya sangat gelap apabila tidak ada listrik. Nah, alat bantu untuk menerangi rumah kalian adalah lampu. Lampu juga memerlukan aliran listrik agar lampu tersebut dapat menyala. Nah, ketika kalian kepanasan, kalian memerlukan kipas angin agar udara yang ada di sekitar kalian menjadi terasa dingin. Kipas angin juga memerlukan aliran listrik agar kipasnya dapat berputar sehingga udara yang ada di sekitar kalian dapat menjadi dingin. Nah, listrik itu sangat banyak sekali manfaatnya, tetapi kalian juga harus berhati-hati ketika menggunakan listrik ya. Nah, teman-teman semua, sumber energi listrik yang biasanya dipakai di rumah adalah energi listrik dari pembangkit listrik tenaga air atau pembangkit listrik tenaga angin atau bayu. Kemudian bisa juga dari panel surya. Nah, bila sumber listrik di mainan atau remote control biasanya menggunakan sumber energi listrik dari baterai. Bisa juga sumber energi listrik dari aki. Oh, jadi begitu ya kek.
Terima kasih ya, Kek, sudah memperlihatkan aku video tentang listrik.